Ganteng terus. Ngejreng sih. Radio LGG 100.3 FM. Iya, kembali lagi gelaran Bang Jamal. Dan jangan malas. Ya, Mitra Siaman Siar, bagaimana janji kita pagi hari ini, Rek? Ya, Mitra masih ditemani sama Tere. Ada Bang Betot juga pagi hari ini. Tentunya kita sudah kedatangan narasumber ya. Kalau yang gue nyebut bintang tamu karena Bapak Boga juga tegang-tegang banget. Enggak. Gue jadi gue tegang juga, Rek. Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Baji, sehat Baji. Alhamdulillah. Gitu dong. hari ini kita kedatangan Iya. tiga bapak Tiga haji, narasumber. tiga narasumber. Peci Tentunya hitam melawan peci merah. Asik. Hari ini gue mau bertempur, Rek. sama bibir Oh, sama juping bibir ya. merah juga. Langsung Rek, kita Iya. kedatangan sama ini, Rek. Mitra Jamal Siar mungkin Ya. penasaran. Hari ini kita bakal bincang-bincang bersama Oke. siapa? Ada siapa aja? Kita akan berbincang bersama dengan Kesos Kota Bekasi, Setda Kota Bekasi, dengan tema sosialisasi kegiatan MTQ ke-26 tingkat Kota Bekasi. Wih, sudah 26, Rek. Sudah yang ke-26, Kemarin ketemu ya. gue juga 25-nya, Rek. Enggak, sama Tere. Oh, bukan sama gua. 25-nya sama Tere ya. Gua nggak masuk. Mungkin Bapak Idrus ingat ya tahun lalu ya. Oh, iya. Bekasi Utara ya. Woi, Iya. Bekasi Utara. Oh iya, Bekasi Utara ya, Iya, betul. oke. Nah, saat ini mungkin bisa kita kenalin satu-satu ya Bang ya. Boleh. Siapa saja nih narasumber kita yang sudah hadir pada pagi hari ini tentunya di studio Radio Algangga. Selamat pagi untuk Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Idrus selaku Ketua LPTQ Kota Bekasi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Boleh disapa Mitra Jaman Pendengar Siar. kita disapa dulu, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih pendengar setia Elgangga yang senantiasa eksis dalam mendengarkan radio di Elgangga ini. Sekarang sudah hampir punah ya, tapi kita Masya berharap Allah. insya Allah hal-hal negatif yang hal-hal positif Ya. yang berada di Elgangga ini terus kita udarakan gitu Ya ya. Allah. Mudah-mudahan ini melalui siaran di Elgangga dengan kegiatan yang akan datang Ya. yaitu Musabaqah Tilawatul Quran yang ke-26 tingkat Kota Bekasi Ya. semakin lebih meningkat dalam semua hal dibanding tahun yang lalu. Saya selaku Haji Muhammad Idrus, Ketua LPTQ atau Ketua Harian LPTQ Kota Bekasi. Ya. Insya Allah ini tahun kedua dalam penyelenggaraan MTQ tingkat Kota Bekasi. Masya Allah. Insya Allah kita Insya Allah. angkat bersama, Iya. kita ramaikan bersama Ya. karena salah satu kegiatan yang membawa nilai pahala yaitu kegiatan mengagungkan, mencintai, menggemarkan Al-Quran sesuai hadis Nabi. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Luar biasa. Insya Allah akan mengalahkan semua hal. Jadi kalau kita sudah mencintai, menggemar, jadi penggemarnya nggak bisa jadi penggemar, gitu ya. Jadi mensupport kegiatan ini. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih. Waji, makasih Waji. Untuk Pak Haji Muhammad Idrus Ya. selaku Ketua LPTQ Kota Bekasi. Selanjutnya ada Lalu siapa? yang kedua ada Bapak Haji Agus Harpa Senjaya, SIPMSI, selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kota Bekasi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Masya Pak Allah. Tere, Bang Betot. Terima kasih Ya. Waji. Disapa dulu, Pak. Disapa Mitra Jaman Siarnya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penggemar setia Elgangga, on air terus, mengudara terus di Elgangganya, karena Elgangganya salah satu radio yang paling top. Wih. Wih, Yang paling top. tersanjung, kami sangat tersanjung Tapi Pak. sangat tersanjung. Karena Pak Haji juga tahu kalau di mobil dengannya Elgangga. Betul, udah jelas. Nanti biasa kita segel-segel ya Bang ya. Oke, satu lagi ada siapa, Rek? Iya, selamat datang, selamat pagi untuk Bapak Haji Nasro Dwi Prana SAG MM selaku analis ahli muda pada bagian kesejahteraan sosial Setda Kota Bekasi. Selamat datang, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Mabadu, para pemirsa pendengar Elgangga yang kami banggakan. Iya. Elgangga adalah merupakan radio kebanggaan kita semua, Masya ya, Allah. karena merupakan aset Kota Bekasi. Ya, betul. dan sementara saya selaku warga Kota Bekasi tidak pernah pindah dari Tuh. Elgangga, ya. Channel Elgangga, Waji. Channel Mantap. Elgangga, ya. Apalagi Tere, Bang Betot ini udah tidak asing lagi. Tidak asing lagi. Iya, orang apa namanya? Orang Betawi. Orang Betawi asli, Waji. Iya, Danta. Udah Danta. Iya, pokoknya orang Sumur Batu, Mama. Nah, Tahu kan? Lewat Jadi tahu. lewat tiap hari. Ya Allah. Saya lihat, saya kan Cimuning. jadi Cimuning kelihatan. Sumur Aduh tetangga ternyata kita ya
Pak ya. BTR 5. Ya. Saya jadi ASI. Nah, Radio dan, terkait semuanya. mudah-mudahan Ya. ya pada pelaksanaan MTQ kali ini yang ke-26 Ya. diberikan kelancaran oleh Allah Amin. Subhanahu wa taala. Ya, tadi sebagaimana disampaikan oleh Ketua LPTQ, kita berupaya agar MTQ ini lebih baik lagi di Kota Bekasi. Mungkin Oke. itu. Ya. Siap. Mungkin cukup perkenalannya ya Bang ya. Wah, Kita sudah sudah tahu. kenal dengan narasumber Ya. tiga narasumber kita Ya. pada pagi hari ini. Baik. Mungkin langsung aja nih. Ya. Sebelum kita masuk di segmen sosialisasi, ini kan sosialisasi kegiatan Iya, MTQ benar, 26. Nah, benar. sebelum kita tahu di mana tempatnya, kapan acaranya, mungkin kita pengen tahu dulu nih tujuan utama dari kegiatan MTQ ke-26 tingkat Kota Bekasi ini. Ya. Mungkin boleh dari Bapak Ketua atau Siapapun siapapun. boleh menampilkan. Ya. Monggo silakan. Baik, terima kasih. Ya. Mic-nya mungkin bisa lebih dekat ke Pak Ini Punten. enggak ya, Pak. Bisa. Panji, cukup udah, cukup. Di pagi ini Oke. kita bisa silaturahmi dalam rangka sosialisasi untuk kegiatan di tanggal 8 Iya. Oktober sampai dengan tanggal 11 Iya. Oktober yang bertempat di Kecamatan Bekasi Timur Hmm. yang dipusatkan kegiatan itu di lapangan Multiguna. multiguna. Multiguna, oh di lapangan multiguna Lapangan itu. multiguna. Di lapangan multiguna itu sebagai pusat pembukaan dan sekaligus nanti penutupan Iya. juga dijadikan arena penampilan. Nah, Di multiguna ada 2 arena. Nanti kalau masyarakat ingin berkunjung, insya Allah di siang harinya ada, di malam harinya ada. Di gedung apa Pak? Sebelahnya? BCC. Gedung BCC. di Bekasi Creative Center ya. Betul. Juga ada di masjid-masjid, termasuk di masjid yang saya sudah tahu kemana, Al-Muaidin, di Masjid Baitur Rahman ya insya Allah. Ada 5 majelis kita, dari untuk masyarakat yang ingin hadir, insya Allah dengan kehadiran kita, menyaksikan, mendengarkan gema kalam ilahi Al-Quran, akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Sesuai dengan keterangan wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi bukan saja orang yang membacanya dalam hal ini, orang mendengar, orang yang menghayati, mencermati tentang bacaan Al-Quran, asal jangan menjadikan gaduh, insya Allah la'allakum turhamun akan dapat. Yang mendengarkan, yang senang menyaksikan Iya. akan sama mendapatkan pahala dengan orang yang membacanya. Oleh karena itu, siapapun, terlebih ini para penggemar Radio El Gangga, mari kita hadir bersama dalam rangka sosialisasi. Ini masih ada waktu beberapa hari, jangan sampai terjadi sesuatu yang istilahnya dikatakan ada kegiatan tidak ada sosialisasi. Iya. Kami melalui siaran ini, insya Allah bukan hanya di Radio El Gangga saja, Iya. nanti juga jam 2 kami langsung ada siaran langsung di Dakta ya, Iya. di Dakta, dan juga lewat sosial media Media lain. sosial. Betul, media sosial sudah jauh-jauh hari dipublikasikan, mudah-mudahan masyarakat peka Iya. untuk kegiatan ini bisa hadir, bisa menyaksikan dan bisa mendukung sekaligus dalam rangka kita meningkatkan kualitas generasi muda yang Qurani menuju Bekasi Kota Ihsan. Yes. Itu juga kita insya Allah membina putra-putri kita, remaja kita yang saat ini zaman udah Ya. luar biasa. Jadi Al-Quran mungkin sudah di nomor sekian ya, karena di media sosial itu dengan adanya alat komunikasi yang semakin canggih, Ya. Masya Allah kita Masya Allah. harus bagaimana mendidik putra-putri kita. Oleh karena itu kita gemakan Al-Quran melalui gebiar musabaqah tilawatil Quran ini. Itu salah satunya adalah memicu agar mencintai Al-Quran. Karena Al-Quran insya Allah kalau kita cinta terhadap Al-Quran, bukan saja kehidupan di dunia yang akan mendapatkan keberkahan, terlebih nanti di akhirat kita akan mendapatkan pertolongan dan syafaatnya Al-Quran. Ya. Iqra Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Ya gitu ya. Bacalah Al-Quran. Baca Al-Quran. Satu saat Al-Quran akan datang memberikan pertolongan pada yaumul qiyamah nanti kepada siapa yang membacanya. Jadi luar biasa. Saya tidak bisa membaca, misalnya mendengarkan, Mendengarkan saja. tidak punya kesempatan. Ada orang ahli Al-Quran, hormati, dukung, itu sama saja. Sama aja tadi ya. Iya, punya nilai yang luar biasa. Karena itu siapapun terlebih kita, siapa lagi yang mengagungkan Al-Quran kalau bukan kita sendiri, gitu ya. Iya. Silakan, insya Allah dengan Radio El Gangga ini
kami sekali lagi memberikan informasi sejauh-jauh hari, insya Allah tanggal 8 nanti pembukaan yang langsung akan dibuka oleh Pak PJ Kota Bekasi. Masya Allah. Betul, jadi bener kalau begini, Re. Iya, jadi ini. Agak santun dia Agak kalau santun. ini ya, nggak enak ya. Biasanya barbar dia Iya, kalau. sabar. Kalau udah ketemu Pak Haji kok jadi orang bener, Re. Tapi jangan dong. Iya dong. Masa kalau ketemu Pak Haji aja, Iya, ya. kadang-kadang ada hilapnya juga dikit, cuma dikit doang. Masalahnya kayaknya Bapak Nasro dengerin terus nih ya, Pak Haji Iya, Nasro nih ya, dengerin Re, terus ya. Tadi kan kalau kita lihat udah pasti persiapannya ini luar biasa, Re, karena cukup Iya. mewah dan juga megah, karena terutama menghadirkan banyak yang pada nyampe. Pak, sebatas mana nih persiapan yang sudah disiapkan itu? Iya. Persiapannya sudah sampai mana, berapa Sudah sampai persen? mana? Wih, kayaknya soalnya kalau kita lihat, waduh, udah pasti. Udah pasti ini ya, ramai nih ya. Udah ramai pasti. Peminatnya juga gimana Nah, ini? kalau persiapannya insya Allah sampai dengan pagi ini sudah mencapai 80%. Jadi Hampir siap ya. Hampir siap dan insya Allah hari Minggu besok Iya. sudah 100%. Sudah Jadi sudah 100% siap. Masya Allah, berarti benar ya. Jadi tanggal 8 tinggal eksekusi. Tanggal 8 hari Selasa tinggal eksekusi. Tinggal eksekusinya. Aduh. Jangan lupa hadir ya Bang Betot ya. Insya Allah kalau nggak ada job kita hadir ya. Bapak Haji mungkin tema untuk acara kegiatan MTQ ke-26 tahun ini apa nih? Ya. Untuk temanya sendiri yang diusung itu temanya seperti apa? Adapun temanya untuk tahun ini dengan MTQ ke-26 Iya. tingkat Kota Bekasi tahun 2024 bangun generasi Qurani mewujudkan Kota Bekasi ihsan Iya. menuju pilkada damai. Wah. Itu pilkada. Ada pilkadanya Ada karena pilkadanya. hampir berdekatan ya pertanyaannya. Hampir 27-nya kan udah pilkada kita November ya Pak Ji ya. Iya. Nah, silakan Pak Ji. Karena tahun ini suasananya kita berbeda Iya. dari tahun sebelumnya. Jadi penyelenggaraan tahun ini bertepatan dengan suasananya kampanye. Iya, betul. Ada yang mau pemimpin daerah kita. Iya. Nah ini yang harus kita jaga betul. Itu Pak Ji benar. Jadi dengan adanya semarak seperti ini, semoga penyelenggaraan pemilu yang akan pilkada Iya. yang akan kita selenggarakan betul-betul mendapatkan keberkahan, yaitu Iya. mendapatkan hasil yang baik, Betul. dalam keadaan suasana damai, nyaman, nyaman, akur semuanya, nggak ada Betul. perpecahan, nggak Nah. ada saling dengki, apalagi Iya. sampai permusuhan gitu ya. Betul, betul. Kalau silang pendapat itu namanya kekayaan ilmu ya. Iya. Tapi kalau perpecahan itu tidak boleh terjadi. Nah. Harus kita bangun menjadi ihsan itu artinya bersatu untuk lebih baik dalam hal apapun gitu. Betul sekali. Jadi ada maknanya ya. Udah pasti. Tema tahun ini ada maknanya dan juga tentu mempererat kita karena tahu sendiri kan kalau udah ada kampanye pilkada lah ya biasanya agak panas, ada yang panas. Tadi yang tengah belum nambahin nih, Nah. kita suruh nambahin ya. Boleh nambahin. Biar ada suaranya. Pak Haji Agus Harpasenjaya tentunya ya. Iya. Ini Pak Jago. Oh Pak Haji Agus, Bapak Haji Nasro Dwi Prana selaku analis ahli muda pada bagian kesejahteraan sosial Setda Kota Bekasi. Tahun ini bekerja sama berarti dengan LPTQ ya. Betul. Gitu ya. Bagaimana ini Pak? Sudah sejauh mana bekerja samanya seperti apa? Gitu. Silakan. Baik. Saat ini ya, LPTK dengan Setda Kota Bekasi. Setda Kota Bekasi khususnya bagian Kesos yang tidak bisa terpisahkan Iya. ya, karena memang harus terus bekerja sama yaitu dalam menggolkan MTQ khususnya yaitu MTQ ke-26. Persiapannya bahwa kita dengan LPTQ besok pun kita akan ada pembekalan Dewan Hakim ya, ya pembekalan Dewan Hakim. Setelah itu kita juga akan pengundian nomor peserta gitu. Nah, yang tidak kalah pentingnya bahwa saat ini untuk pembukaan MTQ ke-26 ini diawali dengan pawai ta'aruf dari masing-masing kecamatan. Itu dari 12 kecamatan yang rutenya itu dari mulai Mayor Oking ya.
Jalan Insinyur Juanda, Iya. kemudian finishnya di lapangan multiguna. Oke. Ya, pokoknya proyek dah itu, ya bejubel itu bahasa. Iya. Nah, Kalau itu bahasa orang Bekasi bejubel, nah, bejubel di proyek. Nah, nanti kita start. Tapi kita ada di bagian selatan ya Pak. Ya, jalannya di bagian selatan. Jadi sebelah utaranya dikosongin jadi sebelah-sebelah. Iya. Gitu ya. Nah, itu untuk menghindari kemacetan kita masih sisain jalannya sebelah. Ya mungkin itu ya untuk pawai ta'aruf yang nanti diikuti oleh masing-masing kecamatan itu 12 kecamatan. Jadi bukan kelurahan lagi nih ya, Ya, Pak? kecamatan, ya. 12 kecamatan. 12 ya, Pak? kecamatan. Masya Ya. Untuk tingkat Kota Bekasi tentunya Tingkat ya. Kota Bekasi. Yang di situ diantaranya ada aparatur kecamatan, penyuluh agama, KUA kecamatan, pengurus LPTK kecamatan, Iya. dan tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan Islam. Ya, Baik. organisasi Islam itu ya nanti untuk pembukaan. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabag bahwa insya Allah akan dibuka oleh Pak PJ Wali Kota Bekasi. Baik. Jadi dari tiap lapisan masyarakat ikut Insya Allah. ikut bergabung ya untuk pembukaan kegiatan MTQ ke-26 tingkat Kota Bekasi. Ya, 12 kecamatan. 12. Perlu ditambahkan juga Iya, silakan silakan. Bang Beton Iya. bahwa LPTK ini adalah suatu organisasi ya, Iya. satu organisasi yang dibentuk oleh pemerintah. Iya. Nah, organisasi keagamaan yang dibentuk oleh pemerintah sehingga LPTK ini tidak akan lepas dari pemerintah baik itu di daerah maupun di kecamatan. Betul. Di pusat pun seperti itu. Jadi tiap tahun pasti mengadakan MTQ ini dan MTQ ini nantinya untuk ke tingkat provinsi dan tingkat nasional. Iya. Jadi nanti setelah kegiatan di tingkat kota akan ada tingkat Di bawah provinsi provinsi, dan iya. juga tingkat nasional tentunya. Baik, Mitra Sejaman Siar, kita masih akan Ya. berbincang-bincang lagi, tapi ada yang mau lewat dulu. Iya, dan juga nanti Rek, kita buka sesi pertanyaan kali Rek, ya. Iya. Jadi buat mitra zaman siar Yang pengen nanya? boleh nanti kita buka di Boleh. segmen terakhir. Gimana Bang kalau Ya, mau nanya? nanti mitra zaman siar boleh ikut seru-seruan bersama kita di WhatsApp-nya Elgaga di 08111861003. Ya, jadi untuk Mitra Ya. jangan kemana-mana, Ya, tetap di gelaran Bang Jamal. bangun jangan malas. Panteng terus. Ngejreng sih. Radio Elgaga 100.3 FM, Mitra masih bersama dengan Tere. Iya, ada Bang Betul. Pak Haji Muhammad Idrus masih semangat. Pak Haji Andri Sarpa juga. Iya. Pak Haji Nasro juga Siap. semangat. Iya. Masih pada semangat. Pokoknya kalau suaranya ngegas siap berarti masih semangat. Iya. Iya. Kita masih berbincang-bincang tentang sosialisasi kegiatan MTQ ke-26 tingkat Kota Bekasi bersama Ketua LPTQ Kota Bekasi dan juga bagian Kesos Setda Kota Bekasi. Nah, ini pertanyaannya selanjutnya nih ya yang mau ditanyakan kepada Bapak semuanya, Bapak Haji. Mau tanya nih Pak nih, untuk pendaftaran peserta nih mekanismenya seperti apa dan golongannya apa saja nih yang bisa mengikuti Iya. kegiatan MTQ ke-26 ini? Ya, siapa tahu Bang Betul bisa ikut. Lah. Bagus suaranya, Rek. Baik. Mungkin bisa didengarin dulu, Bang. Iya, nanti dikasih dulu. Selawatan aja Bang. Siap, Haji. Silakan, Haji. Baik, kalau tempat mau ikut Ya. sebetulnya Iya, Pak Haji. saya di Islamic Center Iya, Pak Haji. latihan terlebih dahulu. Wah, latihan dulu. Mumpung dekat ya, dekat Latihan. ya, Pak Ji ya. Ya, silakan, Haji. Jadi untuk tahun ini cabang-cabang yang dilombakan, cabang dari terendah yaitu Tartil Quran Ya. putra dan putri, kemudian tilawah Al-Quran putra dan putri, Ya. kemudian remaja, dewasa, kemudian qiraat sab'ah, qiraat sab'ah mujawad putra dan putri, kemudian 1 juz, 5 juz dan tilawah putra dan putri, Iya. 10 juz, 20 juz, 30 juz putra dan putri. Iya. Ada tafsir bahasa Arab, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia putra dan putri. Iya. Jadi insya Allah hasil kegiatan ini akan melahirkan 30 kejuaraan putra dan putri juara 1 ya. Iya. Berarti ada 30 juara 1, 30 juara 2, 30 juara 3. Iya. Ini sementara kita untuk LPTK tahun ini sedang berupaya untuk tahun depan bisa menambah cabang. Nah. Mudah-mudahan karena sebagiannya yang seharusnya 60 peserta kita baru 30 peserta. Baru 30. Mengingat Kota Bekasi ini hanya 12 Kecamatan. kecamatan. Iya. Sementara Kabupaten Bekasi sudah 30 ya. Wah. 30 Kabupaten. Jadi hasilnya luar biasa. Ini untuk potensial nanti
bisa meraih prestasi di tingkat Jawa Barat. Kami berupaya sedang meningkatkan bagaimana caranya bisa menambah cabang yang dilombakan di tingkat provinsi dan nasional. Mungkin bertahap, ini saya bersama Pak Kabang, Pak bagian di Kabagesa juga, Pak Haji Nasr, insya Allah mungkin kita bicarakan ke depan ini bagaimana cara bisa menambah cabang dari kegiatan yang ada. Karena ini tidak bisa diselenggarakan secara mendadak, harus jauh-jauh hari. Tahun depan diselenggarakan, tahun ini harus dirancang, termasuk anjurannya. Adapun pendaftarannya, kita sudah membuka pendaftaran itu dari tanggal 17 September, 17 September. Dan penutupan kemarin tanggal 3 Oktober. Oh, sudah ditutup, Pak? Sudah ditutup. Ya, saya nggak ikut ya, Pak, kalau gitu. Kita lambat saya. Ya, Pak Haji Nasro, saya ikut Pak Haji, maaf ya. Padahal udah latihan, Bre. Latihan mau ikut ya golongan untuk remaja. Untuk anak-anak ya. Kalau remaja kok pasti kalah. Golongannya anak-anak. Ya, silakan, Pak Haji. Jadi kenapa sudah ditutup di tanggal 3? Karena kita butuh penyelesaian administrasi, peserta dan sebagainya. Insya Allah kita mau mengadakan technical meeting hari Senin, sekaligus paginya orientasi Dewan Hakim, dilanjut dengan technical meeting oleh para official dan juga bagian yang mengurus alat di kecamatan. Ini sudah peserta sudah diserahkan ke kita di alat kota, dan kita sedang mempersiapkan segala sesuatunya, dan insya Allah kesiapan di alat pun sudah 90%, hampir selesai. Mudah-mudahan pada waktunya nanti kita tidak mendapatkan kendala apapun. Amin. Dan satu lagi mungkin, boleh. kami jauh-jauh hari untuk sosialisasi karena ini kegiatan tahunan. Kami menekankan, mengingatkan kepada masyarakat, mohon kiranya untuk memaklumi dalam hari pertama yaitu tanggal 8 adanya Pawai Ta'aruf, yang tentu ini akan mengganggu aktivitas di pagi hari, di hari Selasa. Mungkin nanti lebih jelasnya bagian humas akan menjelaskan. Tapi mohon kami dengan kesadaran masyarakat, mohon memaklumi karena hanya kegiatan sekali, dan ini pun tidak di tempat yang sama, digilir tiap kecamatan gitu ya. Jadi untuk kecamatan Bekasi Timur hari Selasa, khususnya di jalur Mayor Okingnya dijual hari sampai multiguna, itu sekitar dari jam 7 sampai jam 11 ya. Jam 7 pagi, Pak. Jam 7 pagi. Nah, biar mendengar di jam 10, jam 11 itu digunakan untuk pawai ta'aruf yang tentunya masyarakat yang aktivitasnya sekitar itu mungkin terganggu. Jadi mohon kesadaran, mohon dimaafkan, mohon dimaklum agar tidak terjadi sesuatu atau saling membenci, saling menghujat dan lain sebagainya. Tujuan kita untuk mencerdaskan umat masyarakat, kemudian mendapatkan caci maki di media sosial, kami tidak mengharapkan. Di jauh hari kami mengadakan sosialisasi ini, menghimbau agar memaklumi bahwa ini kegiatan kita bersama, hajat kita bersama, apapun yang terjadi harus kita maklumi, gitu ya, karena hajat bersama, bukan perorangan, gitu ya. Kalau tidak melibatkan tempat yang luas dan juga waktu yang sudah ditentukan, susah kita cari waktu sebetulnya. Ini sudah jauh-jauh hari, titiknya tanggal sekian, Pak Kabag dengan menyesuaikan dengan jadwalnya Pak PJ juga seperti itu. Ini sudah kita oke. Karena itu sekali lagi kami mohon maaf dengan adanya kegiatan mungkin pada saat itu saja, karena tanggal sorenya tanggal 8 sampai tanggal 11 sudah di arena masing-masing. Jadi tidak lagi nanti ada kumpul bersama penutupan, dan itu tidak mengganggu jalan-jalan yang di sekitarnya. Mungkin itu saja. Sudah diingatkan dan juga sudah dihimbau ya. Pak Haji Nasro, menurut saya nanti mungkin pada tanggal itu untuk para pemuda nyari jalan alternatif kali yang terganggu ya. Makanya penting banget disampaikan buat mitra Indonesia. Mudah-mudahan bukan mengganggu ya, tapi kan ini kegiatan bersama dan tidak setiap hari sudah maklumi. Iya, kayak setiap bulan juga tidak ya Pak ya. Bisa jalan-jalan alternatif. Betul. Biar nanti enggak bahkan masyarakat juga mungkin bisa menyaksikan dan juga bisa ikut serta. Boleh nggak masyarakat untuk datang dan hadir? Tentu ya. Sebagai tambahan saja, khusus untuk masyarakat Bekasi, ada pun jalan-jalan yang rencana ditutup sementara berkaitan dengan kegiatan ini. Yang pertama, Jalan Juanda
tapi Jalan Juanda dari proyek sampai multiguna. Iya. Tapi itu hanya sebelah. Sebelahnya aja. Sebelahnya saja. Sebelah saja. Artinya Sebelah. kalau dari Pemkot Iya. ke arah multiguna itu ditutup, tapi pas di proyeknya. Pas di proyeknya. Pas di ya. proyeknya. Ah. Kalau dari arah Bekasi Timur atau dari arah Pasar Baru Iya. ke arah Pemkot tidak Iya. ditutup, jadi Tidak. hanya sebelah. Jadi di Sebelah. sebelah. Yang selanjutnya Jalan Jalan Kartini dulu. Iya, Jalan Kartini. Kartini Iya. itu yang masuk ke Juandanya Iya. itu ditutup. Mm-mm. Ya, sementara itu untuk Jalan Kartini. Tapi dari Juanda ke Kartininya itu bebas. Bebas. Ya, artinya ditutupnya hanya masuknya saja. Betul. Yang selanjutnya Jalan Dewi. Di Sartika. Dewi Sartika. Dewi Sartika. Itu juga sama. Jalan Dewi yang masuk ke arah Juandanya itu yang ditutup. Tetapi kebalikannya tidak. Nah, adapun untuk jalan Sersang Aswan, Iya. itu persis yang di depan multiguna. Multiguna. Iya, itu ditutup pun. Iya. Ya, ditutup pun. Jadi adapun yang dari arah Bela itu bisa langsung belok ke kiri. Iya. Ke kiri langsung dari situ Pasar bisa itu ya, ke bawah arah pasar dan langsung bisa belok ke kanan. Iya. Jadi ketemulah di kantor pos di situ. Iya, iya. Jadi sehingga tidak mengganggu semuanya untuk kegiatan masyarakat. Baik, baik. Ini cuma sampai jam 11 aja kan ya Pak ya? Iya, maksimal sampai jam 11. Mudah-mudahan lancar dan Iya. juga pokoknya tidak numpuk lah ya mudah-mudahan ya, tapi tetap yang penting lancar intinya ya. Baik, selanjutnya nih Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada pembinaan khusus ya untuk peserta nih biasanya? Ada pembinaan khusus terhadap peserta-peserta MTQ ke-26 ini? Kalau pembinaan, kami kan sebetulnya ini kan panitia. Artinya yang membina itu ada di tingkat bawahnya. Oke. Nah, kecuali kalau itu tingkat provinsi, kamilah yang membina untuk Oke, pesertanya. baik. Jadi sekarang biarkan ketua-ketua LPTG di tingkat Kecamatan. kecamatan yang membina pesertanya masing-masing. Iya. Sehingga pada saat ditampilkan ke tingkat kota Sudah mantap. Oke. Sudah oke gitu aja. Iya, sudah mantap, sudah siap tentunya ya. Jadi untuk peserta MTQ ke-26 tingkat Kota Bekasi ini sudah mendapatkan pembinaan dari setiap masing-masing kecamatan. Iya dong, udah pasti. Gue juga dibina kemarin. Lama juga. Mungkin yang ini dibinanya beda. Oh, Kalau saya Kalau Pak Iya. dibina saat Dibina. Saya mau ikut lagi. Iya. Ini udah ditutup, udah Udah ditutup. Jadi nggak boleh. Jadi nggak boleh. Untuk acara ini sendiri ya Pak ya, apakah ada kerjasama dengan instansi lain selain dengan Kesosetda Kota Bekasi mungkin Pak? kerjasama dengan siapa maksudnya? Ya, apa ada sponsor atau apa di sana? Kalau sponsor tidak ada ya, karena kan ini semuanya dibiayai oleh APBD. Oke. Karena kita tidak mungkin mencari sponsor, Iya. kalau itu uangnya ada dari dapur. Iya, Seperti apa sudah ada ya. Iya, ini tuh sudah kami persiapkan. Tapi kalau dengan instansi vertikal artinya baik itu dari Forkopimda Iya. dan OPD lain itu pasti kami melibatkan mereka. Karena apa? Kaitan dengan pengamanan, Iya, betul. pengaturan lalu Satpol lintas PP, dan sebagainya gitu. Itu kami kerjasama seperti itu. Oke, baik. Nanti kita akan berbincang-bincang kembali ya Pak ya. Karena mau ada yang lewat lagi nih Bang. Ada yang lewat. Jadi buat mitra Nyoman Siar yang masih penasaran Ya. dan ingin tahu kegiatan sosialisasi MTQ ke-26 tingkat Kota Bekasi, masih terus pantengin gelaran Bang Jamal bersama Tere dan Bang Betak sampai dengan jam 10 dibangun. Jangan malas. Panteng terus. Ngejreng sih. Radio Algaga 100.3 FM, Mitra masih bersama dengan Tere. Iya, masih ada Bang Betot pagi hari ini Mitra Siaman Siar. Masih berbincang-bincang Ya. bersama dengan Kesus Kota Bekasi dan juga LPTQ Kota Bekasi dalam rangka sosialisasi kegiatan MTQ ke-26 tingkat Kota Bekasi. Bapak-bapak masih pada semangat? Enggak ngantuk kan? Ya. Karena di sini kerasa banget dinginnya gitu. Iya, Iya. Nah, kita masih berbincang Ya. soal kegiatan MTQ ke-26 yang akan dilaksanakan pada hari Selasa ya Pak ya. Ya. Tentunya pada tanggal 8 Oktober 2024 di lapangan multiguna tentunya.
Bekasi Selatan ya. Bekasi Timur. Bekasi Timur, oh masuknya Timur ya. El Gangga Selatan, El Gangga nih. Iya. Padahal deket ya. Iya. Rumah saya aja jauh sono timur, ini timur juga ya, ke timur juga. Oke, Bapak punten maaf ini mau tanya untuk sistem penjurian dalam MTQ ke-26 ini seperti apa nih? Ya. Sistem penjuriannya dan biasanya kriteria penilaiannya seperti apa nih yang bisa digunakan? Iya. Untuk para Baik, juri? Ketua, mangga. Baik, saya yang menjawab ya. Pasti lebih tahu. Kita menyaring para dewan hakim, insya Allah ini orang-orang yang profesional, Iya. orang-orang yang ahli di bidangnya masing-masing. Iya. Baik itu dewan tafsir misalnya, itu tentunya para kiai yang memahami tentang tafsir, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, termasuk juga kosakata ya, mereka kuasai, pun juga cabang-cabang yang lain. Sesungguhnya jadi peserta di MTQ itu siapa yang sudah terdaftar, dia sudah membawa nilai, Mbak. Tentunya. Ya, jadi nilai terutama di tahfidz 1 sampai 30 itu dia jadi peserta sudah ada nilainya 100. Iya. Ketika kita memberikan tugas kepada Dewan Hakim bukan menambahkan nilai, tetapi Dewan Hakim itu mencatat kekurangan-kekurangan dari poin yang 100 kita tetapkan di belangko nilai itu, masing-masing cabang misalnya bagian pasoha, bagian tajwid, bagian tahfidnya salah dikurangi. Itu kan nilai tahfidz 50, nilai pasoha 25, nilai tajwid 25, jadi 100. Jadi 100. Dari 3 unsur ini, ketika ada kekurangan, kita terus dikurangi. Peserta ada yang salah, kurangi. Sesuai dengan kesalahannya, ada yang jali itu sekaligus 2, jatuh nilainya. Kalau khofi sekarang bagian tahfidz khofi hanya setengah. Bagian tajwid atau fasah juga khofi ada yang sepertiga, ada yang setengah. Tergantung di situ ada poin-poin di belangko nilai. Nah, selesai peserta tampil nanti dikoreksi. Dari nilai 100 itu berapa kesalahannya. Baru disimpulkan. Ya, di total oleh panitera atau panitia yang mengumpulkan bidang nilai hasil Dewan Hakim yang sudah diberikan kepada peserta itu berapa pengurangannya. Jadi dari 100 misalnya dikurangi 5 berarti 95. Gitu. Begitu juga cabang lain, ada bilang tilawahnya juga meliputi ada lagu, ada suara, tafsir juga meliputi ada penafsirannya, ada bahasanya, ya ada mufradat dan lain sebagainya. Itu masing-masing semuanya sudah punya nilai. Sudah ada nilai. Jadi hasil nilai itu nanti pengurangan-pengurangannya, oh ini peserta ini ada pengurangan semuanya, berarti nilainya full. Tidak ada yang mengurangi. Nah ini yang kita harapkan, mudah-mudahan Dewan Hakim yang kita nanti akan rekrut dan akan diberikan tanggung jawab di kegiatan ini. Insya Allah hari Senin kita ada evaluasi yang sifatnya bukan kita memberikan mengajari ke Dewan Hakim, bukan. Hanya kadang-kadang kita temukan dalam administrasi itu pinter nih Dewan Hakim di bidang ini, bidangnya saya yakin semua yang kita tugaskan memahami dan profesional di bidangnya, tetapi kadang tidak sedikit ada kehilapan terutama administrasi. Ini kan pakai aturan belangko ya, pintar dalam hal bahasa Arab dan lain sebagainya, tapi meletakkan nilai kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Yang seharusnya dikurangi, ada aturannya nih, salah satu dikurangi setengah. Padahal maksimal nilai misalnya 25 atau 50, bisa nanti memberikan nilai asal dicoret, ini nilainya 27, padahal maksimalnya 25. Begitu juga yang cabang nilai maksimalnya 50 diberikan 55. Jadi masih kita temukan. Masih ada itu bagian. Mudah-mudahan dengan adanya kita penguatan, sosialisasi dan juga orientasi untuk menghindari, untuk menyamakan nilai itu, biar semuanya punya memahami administrasi. Tentu keilmuan sudah semuanya kita yakin dan percaya kepada Dewan Hakim yang kita berikan amanah. Semuanya saya yakin membidangi dengan profesional di bidang masing-masing. Hanya ini kelemahan administrasi biasanya, karena nilai kan sudah kita tentukan. Melalui bulangko, yang itu bulangko itu dipakai sampai nasional. Kita memakai bulangko yang di tingkat kota, di tingkat kecamatan sekali itu bulangkonya sama dengan bulangko nasional. Jadi ada kolom-kolom tertentu
Beda dengan sabtu lisan, misalnya dengan tamu qiraah dan lain sebagainya. Ini peletakannya harus betul-betul maksimal. Ketika kita nanti satu saat peserta ada pembanding nilai atau ada nilai yang draw misalnya, kita lihat apa nih kelemahannya di antara si A dengan si B ini draw. Apakah yang ini fasohanya belum memahami misalnya? Oh ini tingginya di bidang tajwid, ini di fasohah. Nah tentu dalam hal ini biasanya dipertimbangkan itu bidang fasohah yang lebih kita ambil. Itu Pak Haji ada draw juga ya Pak Haji ya? Iya. Udah kayak bola juga, draw sama juga ya? Bisa sama Pak Haji nilainya ya? Contoh misalnya yang saya mantan peserta. Dulunya tahun berapa ya? Yang keberapa ya? Yang keberapa? Mantan peserta dari mulai 10 juz. Masya Allah. Dulu di saya Hafiz ya? Betul, Masya saya Allah. saat dulu ikut peserta belum ada tuh cabang 5 juz dan 1 5 juz belum ada. Pernah 1 juz coba-coba, setelah karena ada tilawah saya tidak kuat untuk dengan tilawah. Iya. Langsung 10 juz baru Masya ada Allah. 30 dan alhamdulillah terakhir saya 30 juz bisa menjadi delegasi negara internasional di Luar biasa. Dubai dulu. Masya Allah. Udah Yasin aja ya bisa Tahun bisa. 2009. Ada apa-apa. Iya. Yasin aja. Udah balik malam Jumat nih nggak apa-apa. Jadi saya di situ pensiun sekaligus memang sudah niat saya kalau saya bisa mewakili negara ke internasional. Iya. Sudah saya berhenti untuk langsung ke menjadi pembina. Alhamdulillah membina setelah pulang dari internal, malah sekarang diberikan amanah ditunjuk oleh Iya. bapak-bapak dan juga dari bagian Kemenag nih termasuk Kabak Kesos Iya. untuk mengurusi di bidang LPTQ Masya Allah. satu area. Mudah-mudahan kita bisa kerjasama. Iya. Iya. Tanpa kerjasama Benar. tidak bisa berjalan. Betul. Jadi dengan siapapun, oleh siapapun, kalau kerjasama kita dibangun dalam hal apapun ya tentunya tentu akan kalau bahasa Sunda itu ringan. Dengan sama Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Insya Allah akan bisa pecahkan bersama gitu dalam hal apapun. Pak. Agak salah pilih Pak Haji. Iya. memang Makanya, sudah iya. ini kan. Terima Makanya apa ya, Pak? kasih tidak salah memilih Tidak salah. orang ya untuk menjadi ketua LPTQ karena beliau ini adalah tadi sudah disampaikan biodatanya sebagai mantan ya peserta Sudah kompeten di Hafiz, bidangnya. ya, jadi ini Al-Hafiz Hah? dia pun sebagai Dewan Hakim tetap di provinsi jadi tahu betul ya tentang penilaian ya itu diterapkan di Kota Bekasi saat ini. Masya Allah. Nah, ini kita sudah masuk di segmen akhir ya Bang ya, Iya, karena ada yang bertanya? Ada yang bertanya? eh, Kalau ada nanti kita buka. Ya. sudah cukup. Sudah cukup. Cukup. Jadi ini terakhir aja mungkin untuk bapak-bapak boleh diingatkan lagi masyarakat Kota Bekasi acara akan digelar di mana, pada jam berapa, dan ajakan untuk masyarakat dan mitra El Gangga untuk hadir dan mengikuti acara kegiatan MTQ ke-26 Kota Bekasi. Nanti sebelum kita closing kita closing penutupan, bapak-bapak juga kami persilakan untuk memberikan closing statement-nya. Iya. Oke. Mangga. Kalau enggak saya rujak mangganya. Main dorong-dorong. Ketua hari ini kalau harus ngomong terus pokoknya. Iya. Siap. Iya, jadi untuk kesimpulan kita sosialisasi di hari ini yang pertama saya menekankan ini jauh-jauh hari kita menyampaikan agar masyarakat bisa memaklumi dengan terganggunya. Malah kalau kita menurut saya bukan terganggu, justru sesuatu yang mendatangkan keberkahan dan pahala buat kita semuanya. Iya. Harus kita tanggapi, harus kita angkat bersama, harus kita dukung bersama. Iya. Insya Allah saya tadi sampaikan kita tidak mampu membaca, tidak mampu menghafal, tapi mampu memberikan dorongan. Gitu. Iya. Iya. Nilainya sama. Hmm. Karena itu nilai Al-Quran ya, yang kita pahami, yang menjadikan imam buat kita, yang menjadikan pedoman buat kita dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah akan mendapatkan pahala yang sama. Oleh karena itu, sekali lagi saya tidak bosan menyampaikan, jangan sampai merasa terganggu, justru harus kita sambut dengan riang gembira adanya kegiatan musabaqah tilawatil Quran, mobil khusus untuk masyarakat yang pada saat ini menjadi ketempatan tuan rumah ya, Ya. Bekasi Timur Bekasi dan Timur. sekitarnya, umumnya masyarakat Kota Bekasi. Mari kita hadiri kegiatan yang akan digelar pada tanggal 8 nanti sampai tanggal 11. Ya. Selagi kita sehat,
Selagi kita punya waktu, mari kita luangkan. Insya Allah bisa hadir di majelis, terutama tadi ada masjid yang kita pakai di sini. Mimbar utama di arena utama, ada kegiatan di situ siang dan malam. Kemudian ruang teater Jalan Sarsan Aswan ya, terdiri dari cabang lomba ya di situ tafsir bahasa Arab, tafsir bahasa Indonesia, tafsir bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kemudian masjid apa ini El Munah Wahidin. Wahidin ini Jalan Kartini ya. Di situ ada golongan murattal anak, MHQ 1 juz dan MHQ 5 juz. Di Masjid Jami Nurul Amal, Jalan Nurpas, Qiraat Sab'ah Mujawad, kemudian murattal remaja, murattal dewasa. Masjid Baitur Rahim, Perum Teluk Pucung, Reme RW 12, Bekasi Jaya. Di situ MHQ 10 juz, MHQ 20 juz dan MHQ 30 juz. Insyaallah kalau misalnya di satu arena sudah bosan nih dengan cabangnya ini, bisa nanti meminta petunjuk kepada panitia yang ada di arena di lokasi. Saya mau lihat cabang tilawah ada di mana. Insya Allah nanti bisa diarahkan oleh panitia gitu. Jadi kepada siapapun mari kita sempatkan. Insya Allah ini kesempatan kita untuk digelar, adanya termasuk dekat di pusat kota ya. Dia mungkin tahun depan adanya di pinggiran kecamatan yang di sebelah Pondok Melati. Jauh lagi kerjasama. Jadi ini adanya dekat di sini, mari kita luangkan pada waktunya nanti bisa hadir. Semoga dengan adanya MTEK yang ke-28 di tingkat ini, ke-26 yang digelar di Kecamatan Bekasi Timur, kita bisa ikut menyaksikan dengan hikmat, dengan khusyuk. Terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat dan juga mendapatkan dari berkah Al-Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah. Terima kasih untuk Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Idrus selaku Ketua LPTK Kota Bekasi. Lalu selanjutnya closing statement yang ditunggu-tunggu ini dari Bapak Haji Nasro Dwi Prana SAGMM. Silakan Pak, mungkin terima kasih. ahli muda bagian kesejahteraan sosial. Bang Betot dan Potere sudah meluangkan waktu untuk kita semua untuk bersosialisasi MTQ ke-26 di Kota Bekasi ini. Ya tentunya kami mengajak kepada warga masyarakat khususnya di Bekasi Timur ya, sebagai tuan rumah, ini adalah merupakan kegiatan yang sangat yang sangat baik yang dilaksanakan di Bekasi Timur, karena kita sekali lagi ya kadang-kadang kita laksanakan suka penggemarnya sedikit, penontonnya sedikit, itu yang kadang-kadang suka sedih ya, jadi nggak ada yang ngeliatin gitu ya. Nah, makanya untuk itu ya sekali lagi kami mengajak kepada warga masyarakat khususnya di kelurahan Margahayu ya, khususnya yang ada di sekitar Bekasi Timur, mari kita sama-sama kita hadiri bersama, kita semarakan dalam rangka syiar Islam MTQ ke-26 di Kota Bekasi. Untuk menutup acara ini saya mau pantun nih Bang. Pantun, silakan. Silakan Pak Jinasor, silakan. Jalan-jalan ke tepi kali, melihat ikan sambil berseri. Asik. Ayo datang ke tempat MTQ di Kota Bekasi. Tunjukkan bakat dan prestasi. Satu lagi ya. Boleh. Gak apa-apa. Nambah ini. Nambah, boleh. Gak apa-apa. Mentari pagi indah berseri. Cakep. Burung cendrawasih berkicau di pinggir pantai. Masya Allah. MTQ ke-26 di Kota Bekasi. Mari kita sukseskan bersama menuju pilkada damai. Cakep. Habis ini bisa ikutan siaran sama kita, Bapak Haji Nasro ya. Siap. Pak Haji Agus, sebagai closing terakhir, apa yang perlu disampaikan? Silakan Pak Mitra Elgangga. Ya, terima kasih. Yang pertama tentunya ke Bang Betot sama Mbak Tere. Siap, Pak Haji. Dan seluruh yang ada di Elgangga ini atas memfasilitasinya kami sebagai pemerintah daerah Kota Bekasi dan dari LPTK yang telah difasilitasi oleh Elgangga. Himbauan untuk masyarakat, ayo kita saksikan, ayo kita dukung bersama MTQ ke-26 ini sehingga masyarakat Kota Bekasi khususnya Kecamatan Bekasi Timur
bisa berbondong-bondong untuk menyaksikan dan ikut mensukseskan MTQ ke-26. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bang Betot dan Mbak Tere. Elgangga jaya terus di budaya. Terima kasih luar biasa. Aduh, ya Allah. Kita juga Baik. mendoakan supaya kegiatan Biar sukses MTQ dan lancar. 26 Amin, tahun amin, ini amin. lancar ya setingkat Kota Bekasi. Amin, amin. Nanti untuk acara di tingkat provinsi dan juga nasional semoga semakin lancar juga ya, dan menciptakan generasi penerus yang baik apalagi dari Kota Bekasi. Amin. Iya, itu Gimana tanggal 8 nanti. Tanggal 8 ya buat hari Mitra Selasa, Zaman Siar, jangan lupa untuk datang ke lapangan multiguna. Iya. Lapangan multiguna kan ya Bang? Betul ya, betul. Pokoknya saya Pasar tahunya Baru, Pasar Baru ya, dekat Bekasi Creative Center. Betul. Jadi wajib untuk datang. Bang Betot mau datang. Saya mau datang. Sambil mau nangis karena nggak bisa ikut. Iya, saya daftar terlambat kata Pak Ketua tadi udah ditutup. Iya. Iya Bang. Ya. Gak kerasa ya Bang Oke, ya? terima kasih Mitra Zaman Ya, Siar. dari jam 6 Ya, pagi, dari saya jam 6 sama Bang pagi. Betot sudah Ya. nemenin Mitra. Tapi kita mau ucapin terima kasih Ya, dulu untuk terima kasih. Pak Haji Idrus, Pak Haji Agus, dan juga Pak Haji Nasro Terima untuk kasih, waktunya. Bapak. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa berbincang-bincang kembali ya Pak ya. Sehat selalu dan lancar untuk acaranya. Baik. Kasih tepuk tangan Ya. dulu dong. Terima kasih buat semuanya Mitra yang di rumah Semuanya. juga yang udah dengerin kita. Ya. Kita harus pamit karena waktu juga lah yang memisahkan kita tadi. Betul, hari ini hari Jumat, dari Ya. besok 1 minggu Tera sama Bang Ya, Betot kita ya libur. ada, Bang Jamal tutup Kita ya. ketemu lagi di sini. Betul. Oh, Nah, hari ini abis ini ya, jangan kemana-mana, Ada ada podcast Claudia. Spirit 1. kalau dia mau muterin lagu-lagu pop Silakan Indonesia, Mitra Zaman Siar. yang mau request langsung Monggo. aja bergabung. Hmm. Dan yang masih ada di perjalanan hati-hati. Ya. Yang lagi aktivitas Ya. juga semangat terus. Pokoknya semoga lancar aktivitasnya dari pagi sampai dengan malam Ya. nanti. Oke. Pokoknya selamat berakhir pekan. Tera sama Bang Betot mau pamit. Gimana pantunnya Bang? Jalan-jalan ke Kota Malang, Cakep. mampir dulu ke Balikpapan. Iya. Sharing cantik Betot gemoy izin pulang. Iya. Kita ketemu lagi nanti ya di hari Senin depan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.